Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh mahasiswa Universitas Ibrahim Muhammadiyah yang sudah mengajukan mata kuliah tugas akhir atau di semester akhir ya. Setelah mahasiswa itu berhasil login di aplikasi ta.sibermu.ac.id, yang perlu mahasiswa lakukan adalah mahasiswa itu mengambil tugas akhir apa ya. Tugas akhir di Universitas Ibrahim Muhammadiyah itu sebenarnya banyak ya. Ada skripsi, ada jurnal, mungkin ada yang lain. Nanti di sini akan ada penambahan. Nah, untuk tugas akhir yang khusus bagian skripsi, template-nya sudah disiapkan di sini. Ya, nanti untuk yang tugas akhir jurnal, nanti untuk template jurnalnya nanti tergantung dari penyedia jurnal. Teman-teman mau mempublikasikan artikel mahasiswa itu mau di mana ya, itu tergantung dari template-nya di website masing-masing jurnal. Cuman nanti ada template standar yang baik itu di skripsi, di jurnal ataupun di tugas akhir yang lain itu sama. Nah, itu nanti saya jelaskan. Misalkan ya, mahasiswa itu mengambil tugas akhirnya adalah skripsi. Nah, kalau tugas akhir skripsi, maka mahasiswa itu mendownloadnya dari ini. Download template tugas akhir skripsi. Nah, nanti kita akan ubah ini menjadi download template tugas akhir skripsi ya. Silahkan di download terlebih dahulu dalam bentuk Microsoft Word ya. Nah, setelah di download, silahkan dibuka tampilan dari template tugas akhir. Nah, saya jelaskan dari awal sampai akhir ya. Jadi yang pertama, template tugas akhir khusus jalur skripsi itu sudah bisa mahasiswa baca di webnya akademik. Kemudian cari saja buku panduan tugas akhir skripsi. Ya, dibagi menjadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 bagian ya, kurang 7 sampai 8 ya. Yang bagian awal disebut dengan bagian awal itu halaman judul sampai daftar lampiran. Kemudian nanti ada bagian abstrak. Nah, abstrak ini harusnya hurufnya besar. Nah, abstrak berbahasa Indonesia dan abstrak berbahasa Inggris. Kemudian ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan referensi. Artinya nanti mahasiswa kalau sudah mengikuti template ini dan menggunakan aplikasi TA atau tugas akhir .sibermu.ac.id, nggak usah khawatir masalah bimbingannya minimal 6 kali. Karena ini sudah didesain di aplikasi itu minimal mahasiswa akan dapat 8 kali bimbingan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pembagiannya seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada 8 gitu ya. Nah, mahasiswa harus menggunakan template ini tujuannya supaya saat dimasukkan ke aplikasi tugas akhir nanti tidak banyak kesalahan format penulisan. Jangan sampai mahasiswa itu berkali-kali bimbingan yang disalahkan hanya format penulisan saja. Nah, ini saya jelaskan ya. Template-nya di sini sudah ada heading. Nah, yang atas ini adalah heading. Heading ini digunakan untuk format penulisan. Ya, contohnya untuk halaman persetujuan itu harus menggunakan heading berapa, latar belakang itu harus menggunakan heading berapa, kemudian sub bab itu harus menggunakan heading berapa. Ini sudah disiapkan. Ya, jadi yang pertama untuk halaman judul sampai daftar lampiran, mahasiswa itu menggunakan yang ini, heading 1 dengan judul adalah judul tanpa bab. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ada 2 ya, heading 1 yang menggunakan ada tulisan babnya seperti ini, bab 1 pendahuluan, dan ada yang tanpa tulisan bab. Berarti mahasiswa pilih yang ini, judul tanpa bab. Kalau mahasiswa mau menggunakan ada bab 1, bab 2, bab 3, kalau ada kesalahan penulisan mungkin di template ini, mahasiswa menggunakan yang ini, bab 1. Contohnya kalau saya klik ini, nanti yang diblok itu adalah bab 1-nya. Kalau saya mengklik yang ini, nanti yang diblok itu adalah judul tanpa bab. Bagaimana kalau saya kok salah milih template, misalkan ya halaman persetujuan ini saya blok, kemudian saya milih bab, maka di sini akan ada tambahan bab.
Nah, nggak usah panik, tinggal dipilih saja yang di sini nanti judul tanpa bab. Nah, mahasiswa bisa melihat di bagian sebelah kiri, kalau belum muncul navigasinya, mahasiswa bisa memunculkan dari sini. Dari view, kemudian di bagian navigation pane, ya. Kemudian ini kan salah apa penggunaan headingnya. Tinggal di blok saja, kemudian pilih judul tanpa bab, selesai. Beres. Demikian seterusnya untuk yang lain. Selanjutnya untuk heading bab. Nah, heading bab ini ya, ini saya contohkan, misalkan ini bab 1 ini sudah ditulis secara otomatis sama aplikasi ya. Ini misalkan ya, ini saya coba. Ini babnya hilang ya. Ini kita akan coba membuat babnya ya. Cara membuat babnya, mahasiswa jangan pilih yang judul tanpa bab, tapi yang ada bab satunya. Ini bisa mahasiswa lihat belum ada tulisan bab 1 ya, tinggal di blok seperti ini saja, kemudian klik bab 1. Nah, sudah jadi babnya. Cuman ini kok berada di apa? Horizontal. Ya, tinggal diklik bab satunya ini, tekan shift, kemudian tekan enter. Nah, ini sudah beres ya. Artinya babnya tulisannya berada di atas, kemudian penjelasan bab tersebut ada di bawah. Jadi mahasiswa jangan pilih yang enter. Kalau yang di enter, mahasiswa bisa melihat di bagian navigasi sebelah kiri. Perhatikan di sebelah kiri ini, kemudian di enter, nanti antara bab 1 dan pendahuluannya itu nanti akan ada tambahan bab lagi. Ya, jadi caranya supaya itu enternya itu jadi satu kesatuan, di keyboard tekan shift, kemudian tekan enter. Sehingga babnya ini tidak misah, dianggap sebagai alinea baru atau apa namanya itu teks baru gitu ya. Nah, setelah itu bagaimana cara penulisan subbab? Ini kan bab, ini adalah subbab. Mahasiswa harus menggunakan heading 2 yang ini. Bagaimana menulis subbab? Mahasiswa menggunakan heading 3. Bagaimana kalau membuat subbab? Mahasiswa harus menggunakan heading 4 ya. Ini saya contohkan. Misalkan di latar belakang ini kan misalkan sudah, kita coba yang subbab dulu ya. Jadi angka 1.2 1.1 ini bab 1 1.1 berarti bab 1 itu adalah diubah menjadi convert angka 1.1 berarti bab 1 ke 1. Kemudian kalau yang kedua berarti 1.2 ini berarti masih bab ke 1. 1.3 berarti masih di bab 1. Kemudian untuk yang bab 2 itu di depannya berubah menjadi angka 2, menandakan bahwa depannya adalah babnya, belakangnya adalah urutannya. Untuk bab 3 juga sama, sebelah kirinya adalah konversi dari bab 3 itu menjadi angka. Kemudian yang keempat itu juga sama, kalau misalkan ada subbabnya. Kemudian yang kelima ini contohnya 2 ya, kesimpulan dan saran. Ini bab 5 penutup, kemudian 5.1 berarti ini bab kelima urutan ke-1, 5.2 saran berarti bab 5 urutan yang ke-2. Bagaimana kalau kita mau menambah subbab, misalkan begini ya, kita tambah lainnya. Mahasiswa nggak perlu mengetik angkanya manual, tinggal di blok kemudian menggunakan yang head yang ini berarti. Ini sudah dibuat otomatis nomornya. 5.2 menjadi 5.3. Nah, bagaimana kalau 5.3 itu ada subbabnya lagi? Caranya gampang ya. Misalkan lainnya 1, kemudian lainnya 2. Ya, tinggal disesuaikan. Tinggal di blok, kemudian pilih yang heading ke-3. Nah, ini sudah otomatis diurutkan 5.3 5.3.1. berarti ini lainnya 1, 2 ini adalah subbab dari lainnya, tapi tetap konsisten penomorannya ya. Jadi kalau 5.3.1 berarti ini berada di bab 5. 5.3 berarti ini bab kelima urutan yang ketiga. 5.3.1 berarti
ini ada di bab 5, subbabnya 5.3, urutan ke 1 itu ya. Terus bagaimana kalau lainnya ini masih ada subbabnya lagi, berarti misalkan lainnya 1A, lainnya 1B, lainnya 1C. Tinggal mahasiswa di blok seperti ini, nggak usah melihat fontnya seperti apa, posisinya seperti apa, tinggal langsung pilih yang heading 4. Nah, otomatis akan dibuat urutannya sendiri. Oh, bahwasanya 5.3.1.1 ini adalah bagian dari 5.3.1. 5.3.1.2, oh berarti ini subbabnya yang urutan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Gitu ya. Ini penting untuk pembuatan konsistensi penulisan dan bisa dikatakan rapi gitu ya. Selanjutnya untuk pembuatan daftar isi. Nah, pembuatan daftar isi kalau mahasiswa menggunakan template ini akan dipermudah. Ini contohnya ya. Mahasiswa nggak usah mengetik satu persatu karena sudah dibuatkan headingnya, maka daftar isinya akan mengambil dari heading dan sudah disesuaikan dengan format penulisan tugas akhir Universitas Jember Muhammadiyah menggunakan font Times New Roman ukurannya 12, spasinya kalau nggak salah ini hanya sekitar berapa ini 1,5 ya. Kemudian cara mengupdate-nya gimana? Mahasiswa tinggal diklik aja di bagian daftar isi, kemudian pilih reference, kemudian pilih update table. Mahasiswa bisa melihat di sini urutannya ke 17 ya. Ini Romawi, ini 17. Di update maka akan berubah nomornya sesuai dengan halaman yang sudah dibuat tadi. Ya, jadi mahasiswa fokus untuk mengisi tugas akhir mahasiswa, poin-poinnya apa untuk masalah penomoran dan lain sebagainya sudah dibuat otomatis. Kemudian untuk struktur penomorannya untuk halaman pengesahan sampai abstrak itu menggunakan huruf Romawi. Ya, saya ulangi lagi, halaman pertama untuk halaman judul cover ya sampai dengan abstrak itu adalah Romawi. Kemudian untuk halaman yang pertama itu tidak ada nomornya. Sama juga untuk judul harus ada nomornya. Ya, jadi untuk judul ini nomornya tidak ada. Ini tempelnya sudah disesuaikan. Kemudian untuk bab 1 sampai bab kelima itu menggunakan angka Arab ya, angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk referensi itu tidak ada nomor plus, kalau ada lampiran juga sama, tidak ada nomor. Gitu ya, mahasiswa. Oke, selanjutnya kalau sudah setiap gambar dan setiap tabel yang ada di tugas akhir mahasiswa itu harus dideskripsikan. Contohnya ini. Dan harus menggunakan template dari aplikasi. Ini contohnya tabel. Tabel itu tulisan tabelnya berada di atas, kemudian baru ini isi tabel. Untuk gambar itu berada di bawah ya, dan nomornya harus konsisten. Jadi kalau tabel 2.1 berarti tabelnya ini berada di bab 2. Ya, ini ya. Berada di bab 2. Kemudian kalau gambar titik 2.1 berarti ini gambar yang ada di bab 2, gambar urutan yang pertama. Jadi kalau nanti di bab 2 ini tabelnya ada 2, berarti harusnya yang urutan tabel yang pertama itu adalah tabel yang pertama. Kemudian kalau ada tabel lagi berarti tabel 2.2, bukan 2.1. Jadi satu ini adalah angka urutnya. Termasuk gambar sama. Kalau dalam bab 2 itu gambarnya hanya 1, berarti kan gambar 2.1 ini adalah nomor urut. Kalau ada gambar lagi berarti gambar 2.2 dan seterusnya. Bagaimana ini ya, contohnya tabelnya ada 2, berarti 2.2. Bagaimana cara membuatnya? Jadi yang pertama untuk tabel. Untuk tabel mahasiswa itu untuk judul seperti ini di home di sini sudah disiapkan ada tabel judul, tinggal di blok. Ya. Tinggal di blok, misalkan ini fontnya kita ubah ke Arial misalkan ya, atau mungkin yang ini ke Arial, kan sudah beda.
di blok, kemudian mahasiswa pilih yang tabel judul. Udah, dalamnya nanti menyesuaikan. Misalkan di dalamnya ini tabelnya kan menggunakan Algerian misalkan ya, tidak standar di blok, kemudian mahasiswa pilih yang tabel isi. Nah, udah sesuai. Tabel isi itu menggunakan Arial, fontnya 9. Kalau yang tabel judul itu menggunakan Times New Roman, fontnya 10. Kemudian untuk judul tabelnya itu menggunakan Times New Roman ukuran 10. Bagaimana untuk judulnya? Jadi untuk judulnya ini saya contohkan ya. Saya hapus dulu. Untuk pembuatan judul mahasiswa itu bisa dari sini. Bisa dari sini di bagian reference, kemudian pilih insert caption. Nah, insert caption ini mahasiswa harus memilih tabel atau gambar. Kalau tabel berarti mahasiswa cari ya tabel ke bab berapa. Ternyata tabel bab 2, berarti pilih tabel 2. Kemudian judulnya berada dikasih di sebelah kanannya. Klik OK. Nah, nanti akan ada spasi agak panjang. Jadi mahasiswa harus dirapatkan pakai backspace. Jadi mahasiswa jangan lupa ya bahwa tabel otomatis ini itu saat diklik itu nanti nomor urutnya ada spasinya ya, karena memang untuk penomoran itu belum bisa mengikuti seperti yang bawah ini. Jadi kalau bab Romawi 2 bisa diubah ke angka Arab. Kalau yang tabel memang belum bisa ya, jadi tabelnya dibuat ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4. Ini adalah konversi dari tabel 1, berarti tabel ada di bab 1, tabel 2 tabel di bab 2, tabel 3 tabel di bab 3, dan seterusnya. Untuk gambar juga sama. Gambar 1 berarti gambar ada di bab 1, gambar 2 berarti gambar di bab 2, dan seterusnya. Nah, untuk gambar gimana? Untuk gambar berada di bawah ini ya. Kemudian cara pengetikannya pun juga sama, cara pembuatannya menggunakan ini reference, kemudian klik insert caption, kemudian mahasiswa pilih yang gambar 2. Kenapa gambar 2? Karena gambar 2 itu ada di bab 2, klik OK. Nah, nanti otomatis kalau misalkan kok penomorannya ini belum berubah, ini harusnya berubah karena untuk di bagian referensi ini sudah paketnya adalah caption, ini sudah disetting namanya caption. Jadi kalau belum sesuai ya tinggal pilih caption saja. Itu. Nah, selanjutnya untuk yang ini daftar gambar sama daftar tabel. Nah, mahasiswa juga harus melis ya daftar gambar dan daftar tabel. Ini saya buatkan cara pembuatannya ya. Oke, cara pembuatannya tinggal diklik seperti ini, kemudian mahasiswa pilih yang bagian reference, kemudian pilih insert table of figure ya, diklik ini aja, pilih modelnya seperti apa. Jadi misalkan gambar 1 apakah ada, gambar 2 apakah ada, gambar 3 apakah ada, gambar 4 apakah ada. Contohnya misalkan gambar 1 kita cek apakah ada gambarnya atau enggak di bab 1, klik OK. Oh, enggak ada gambar, berarti enggak perlu, dihapus saja. Kemudian dicek lagi gambar 2 apakah ada, klik insert. Nah, oh ini ternyata ada. Oke, caranya jadi klik insert table of figure, kemudian tinggal pilih gambar 2 yang tadi ada gambarnya, klik OK. Nah, ini sudah jadi. Kemudian dicek lagi di gambar di bab 3 apakah ada. Oh, ternyata ada. Kemudian cek lagi di bab ke-4 apakah ada. Bab ke-4 jadi tidak ada gambarnya. Nah, karena ini karena tadi babnya dibuat manual, jadi kalau ada gambar 2 dan gambar 3 ini dianggap dia misah, karena memang untuk Word model seperti itu. Cara untuk
merapatkan, tinggal klik yang sebelah kiri ini, sebelah kanan, sebelah nomor, kemudian tekan delete. Nah, sudah bisa jadi satu. Kemudian sama untuk yang di tabel juga sama, mahasiswa harus pilih bagian ini, reference, kemudian klik insert tabel of figure. Nah, kalau misalkan nanti kok tidak sesuai, ya tidak sesuai hasilnya atau kurang rapi, pilih modify, kemudian pilih font, pilih modify, kemudian fontnya Times New Roman, ukurannya 12, rata kiri kanan, kemudian pilih format paragrafnya, itu settingannya line spacingnya 1,5, kemudian indentation ini 00, special ini juga tidak ada, kemudian di bagian spacingnya itu before-nya 6, after-nya 0 ya. Kalau sudah diklik OK, klik OK, kemudian coba pilih tabel 2 apakah ada isinya. Ada. Selanjutnya kita klik insert tabel yang lainnya, apakah tabel ketiga itu ada, apakah tabel ke satu itu ada ya. Kita cek dulu satu-satu. Oh, enggak ada. Apakah tabel 4 itu ada? Enggak ada juga. Tabel 5 apakah ada? Oke, berarti tabelnya hanya di tabel 2.1. Jadi kalau nanti ada tabel 3, pasti akan spasinya akan melebar seperti gambar tadi. Nah, caranya gimana? Ya, caranya sama. Nanti mahasiswa tinggal mendelete di sebelah kanannya. Kemudian untuk daftar istilah gimana? Daftar istilah nanti mahasiswa bisa tambahkan dari sini. Insert caption, tambahkan aja di bagian new label, kemudian ketikkan aja daftar istilah 1 berarti di bab 1, daftar istilah 2 berarti di bab 2, daftar istilah 3 dan seterusnya. Kebetulan ini belum di setup ya, kalau membutuhkan silakan di setup secara mandiri gitu ya. Kemudian untuk referensi kita akan jelaskan di bagian referensi nanti karena ini cukup panjang. Intinya untuk referensi harus menggunakan apa style ya. Jadi apa style nanti tampilnya seperti ini. Kemudian di bawahnya akan menjorok ke dalam sedikit. Kemudian dalam penulisannya untuk apa style seperti ini ya, Oxford dan seterusnya, koma kemudian tahun. Ini yang nanti contohnya nempel di bagian referensi di setiap bab. Itu ya, misalkan di bagian pembahasan ini. Jadi nanti kalau di sini ada referensinya, ya maka mahasiswa harus mengetiknya seperti ini. Ya, ini sebaiknya menggunakan Mendeley atau Zotero atau aplikasi yang digunakan untuk pembuatan citasi. Tujuannya nanti supaya di bagian referensi ini mahasiswa itu lebih mudah karena referensi ini juga harus urut. Kalau Anderson, J ini berada di atas, oh berarti ini halaman yang paling awal. Badan statistik ini urutan yang kedua. Oh berarti referensi ini adalah yang selanjutnya. Crosswell ini berarti yang selanjutnya dan seterusnya. Jadi urutan ini itu sama dengan urutan penginsertan atau memasukkan referensi di sini. Jadi apa yang mahasiswa tulis di bagian referensi itu harus ada di bagian isinya ini. Tidak boleh mahasiswa itu membuat referensi ini tetapi di dalamnya tidak ada. Makanya untuk mempermudah silakan menggunakan aplikasi Mendeley atau menggunakan Zotero atau dari Word itu juga sebenarnya sudah ada. Ya, ini ya di bagian reference, bagian insert citation, cuma nanti mahasiswa harus ngetiknya manual. Tapi kalau menggunakan aplikasi Mendeley atau menggunakan aplikasi Zotero, itu mahasiswa tinggal mengambil file PDF dari referensi tersebut, tinggal dimasukkan, nanti otomatis akan diisi, ya, diisi sama aplikasi tersebut. Tujuannya cuma satu, sama sebenarnya. Mau menggunakan aplikasi Word boleh, bagian reference, bagian insert citasi. Menggunakan aplikasi Mendeley lebih mudah. Ya, jadi dalam pengetikan ini nanti kalau di Word itu nanti akan dimasukkan satu-satu. Ya, add resource ini, masukkan satu autornya siapa, namanya siapa. Jadi harus dibaca satu-satu. Tapi kalau pakai Mendeley atau Zotero itu ini sudah dituliskan selama kita ngupload ke
apa itu namanya, selama ada file PDF-nya atau Word-nya itu bisa dibaca. Itu teman-teman para mahasiswa untuk penggunaan template dari tugas akhir Sibermu, khususnya untuk yang jalur tugas akhir. Nah, untuk yang jalur jurnal yaitu sama. Jalur jurnal itu nanti hanya menggunakan ini halaman judul sama menggunakan daftar lampiran saja. Ya, nanti tinggal ditempel di isi selanjutnya adalah jurnal biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.